Pencapaian prestasi atlet-atlet Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020 patut diapresiasi. Meski begitu masih ada banyak hal yang perlu dievaluasi, mulai dari turunnya peringkat Indonesia hingga pembinaan olahraga nasional. Kami bahas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Pak Menteri. Bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Zainuddin bisa mendengar suara saya? Ya, Tiffany, ini baik. Baru. Tadi enggak. Oke. Pak Menteri, jadi selain prestasi ada hal-hal yang juga harus kita evaluasi dalam perjalanan kontingen Indonesia ya, yang bertanding di Olimpiade kemarin. Salah satunya, kenapa kita akhirnya bisa turun peringkat, Pak, dibandingkan 2016? Turun 9 peringkat, Pak. Ya, jadi sebenarnya begini, kalau dilihat dari perolehan medali ya dibanding dengan Rio, itu kita aman. Karena waktu itu kan kita dapat 3, sekarang dapat 5. Tetapi karena kita sekarang sudah mulai menerapkan Grand Design olahraga nasional, maka mau tidak mau menempatkan Olimpiade sebagai sasaran utama dan Asian Games dan SEA Games sebagai sasaran antara saja, maka tentu kita harus menetapkan di peringkat. Walaupun ini masih jadi perdebatan, orang masih tetap ada juga yang mengatakan sebaiknya kita mengukur itu dengan perolehan medali. Nah, kalau perolehan medali sih aman, nggak ada masalah ya. Artinya 2016 dan 2020 ini atau 2021 sekarang ya, itu juga nggak ada masalah, tercapai aja ininya. Cuma kita tidak mau itu. Yang kita mau adalah peningkatan prestasi olahraga nasional itu harus bisa merata di semua cabang olahraga. Sekarang kita memang masih bertumpu di beberapa cabang olahraga tertentu dan itu yang konsisten, misalnya bulu tangkis dan kemudian angkat besi, tadi juga sempat ditayangkan perpanahan pernah. Padahal kan cabur-cabur kita banyak. Nah, kita mau memperluas basis itu sehingga kita harus menetapkan peringkat. Nah, memang benar harus kita lihat lagi cara kita mengukur, karena kalau dilihat dengan perolehan seperti itu, kalau pakai basis Rio, maka kita tidak harus di posisi itu. Tetapi apa yang terjadi? Karena banyak negara-negara yang tadinya tidak ada peringkat di tahun 2016, itu tiba-tiba mereka sekarang mendapatkan medali dan akhirnya dia nyodok ke atasnya. Itu loh. Jadi dengan demikian maka akhirnya kita harus ke bawah. Jadi kalau pakai ukuran Rio kita nggak ada masalah, karena kalau Rio itu saya sampaikan tadi ada negara-negara seperti Venezuela misalnya, ada beberapa tapi saya lupa ya, ada 10-an negara yang tadinya tidak ada, Mesir juga. Itu bahkan ada yang tidak mendapatkan medali, tetapi sekarang mereka mendapat. Jadi di situ. Jadi kalau dilihat dari performa, dari prestasi, sebenarnya kita nggak turun. Cuma memang ya karena kita menjadikan peringkat menjadi ukuran, ya kita harus bisa terima bahwa ada negara-negara yang tidak kita hitung, tiba-tiba dia masuk ke atas. Oke. Gitu. Terkait dengan perluasan basis tadi yang Pak Menteri sampaikan, bagaimana perluasan basisnya? Karena ini konsistensi cabang olahraga yang menjadi unggulan gitu ya, selama ini juga dipertanyakan. Kenapa hanya bulu tangkis, kemudian angkat besi, kemudian panahan, seakan-akan cabang olahraga yang Indonesia bisa tuh cuman itu-itu aja. Perluasan basisnya seperti apa, Pak Menteri, sehingga cabang olahraga lainnya itu juga bisa unjuk gigi di Olimpiade? Oke, yang pertama adalah karena Olimpiade yang kita sudah tetapkan menjadi sasaran utama, harus cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Itu, karena tidak semua cabang olahraga itu dipertandingkan di Olimpiade. Misalnya pencaksilat itu sangat bagus kita dan bisa mendulang medali emas banyak, tetapi di Olimpiade tidak dipertandingkan, gitu loh. Jadi kita tidak masukkan di yang kita dorong ke sasaran Olimpiade. Yang kedua, di dalam Grand Design olahraga kita itu sudah ditetapkan bahwa kita akan fokus
dan konsentrasi kepada cabang-cabang olahraga yang mengandalkan akurasi dan teknik. Ini sesuai dengan diskusi kita dengan para guru besar olahraga dari berbagai perguruan tinggi, bahwa sesuai dengan karakteristik fisik orang Indonesia dan banyak pertimbangannya, sehingga kita fokus dulu untuk sementara ini ke cabang-cabang olahraga yang mengandalkan teknik dan fisik. Disitulah kemudian bulu tangkis tetap, angkat besi tetap, panahan masuk, atletik masuk, menembak masuk, bahkan panjat tebing yang baru saja masuk di dalam daftar itu, sekarang kita punya juara dunia. Nah, ini juga kita masukkan. Kemudian juga ada taekwondo, ada karate, tetapi kemudian nomor-nomor tertentu. Dayung itu rowing aja yang kita masukkan. Jadi tidak semua nomor dari cabang itu. Misalnya menembak. Nah, kita konsentrasi ke yang nomor apa. Jadi tidak, karena setiap cabang olahraga itu nomor-nomor yang dipertandingkan juga banyak. Nah, kalau kita tidak konsentrasi, akhirnya pembinaan kita juga tidak terfokus. Nah, di dalam pembinaan dalam Grand Design kita ada sistem promosi dan degradasi. Bagi yang tidak berprestasi kita akan degradasi, bagi yang berprestasi silahkan masuk di dalam cabur unggulan itu. Oke, selain itu bagaimana pembinaan sistem olahraga nasional kita? Tadi selain yang Pak Menteri sampaikan, akhirnya pun ini juga akan menyangkut bagaimana kita bisa membangun fondasi tidak hanya sistem tapi juga atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah internasional, Pak. Oh iya, kalau mengandalkan seperti pembinaan sekarang, maka ya prestasi kita akan begini-begini terus. Makanya kenapa kami berani melahirkan Grand Design Olahraga Nasional. Itu dimulai dari bibit-bibit talenta, ya. Kita menjaring talenta di seluruh Indonesia sehingga atlet-atlet yang sekarang sudah di elit ada pelapis-pelapisnya, ada pelapis ini selesai muncul lagi, ini selesai muncul lagi, dan itu sudah dilakukan di negara-negara lain. Nah, kalau dari jumlah talenta seperti yang di Grand Design itu, kita mulai dari 250.000 orang talenta yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu sekarang mereka sedang berada di SD, SMP. Nah, kemudian kita dorong, kita seleksi lagi sampai ke tingkat atas, itu menjadi 31.500, kemudian 3.750, 750, dan terakhir di ujungnya itu kita akan mendapatkan 150 orang atlet elit nasional. Itu yang kita akan kirim ke berbagai. Jadi apa yang kita siapkan dalam Grand Design itu berlapis, bertahap dan sistematik pembinaannya. Oke, Pak Menteri, kita harus memetik pelajaran ya, evaluasi pelajaran dari Olimpiade Tokyo 2020 yang ini bisa nanti kita jadikan modal atau persiapan menuju event olahraga berikutnya seperti Asian Games dan juga SEA Games ya. Bagaimana Pak persiapan kemudian pelajaran agar kita juga bisa semakin menunjukkan taring nih di kancah olahraga internasional? Ya, oke. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa target utama kita adalah Olimpiade. Asian Games dan SEA Games hanya sasaran antara saja. Sehingga kita sekarang harus konsisten bicara Olimpiade. Olimpiade yang akan kita hadapi adalah Olimpiade Paris tahun 2024. Nggak lama lagi akan mulai ada kualifikasi-kualifikasi. Nah, kita harus kawal dari sejak kualifikasi. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita sudah di ujung-ujung. Nah, sekarang kita harus mengawal di kualifikasi. Dan ada satu pelajaran yang berharga betul dari Tokyo ini. Misalnya ada satu negara yang kalau dilihat ya bukan negara besar, tapi akhirnya dia konsentrasi dan fokus bisa menghasilkan, yaitu Jamaika. Jamaika itu karena mereka tahu dia punya kekuatan di atletik, maka itu yang kemudian dikirim ke Amerika. Dan dikirim ke Amerika, di sana bertanding, berlatih dan lain sebagainya, akhirnya bisa menghasilkan di Olimpiade itu. Nah, pola-pola seperti ini akan kita lihat. Kemudian yang kedua, pelajaran yang berharga juga adalah kita melihat perkembangan dari negara-negara lain harus secara lengkap. Nah, pengalaman yang lalu karena kita berdasarkan dengan patokan Rio de Janeiro tahun 2016, ternyata ada yang tidak terpantau oleh kita yang mereka justru melesat.
Nah, ini juga harus kita jadikan sebagai pelajaran. Intinya adalah menghadapi Paris 2024 kita harus persiapkan dari sekarang. Nanti kita akan ketemu ASEAN Games, SEA Games, itu sih kita sebagai sasaran antara saja. Oke, baik. Ya, sasaran antara saja, betul. Oke, optimistis ya bahwa kita akan merasakan manisnya capaian Indonesia di Paris nanti 2024 sehingga kita bisa mengulang lagi bahkan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan 1992 begitu tidak hanya medali tapi juga peringkat ya Pak Menteri ya. Ya, asal grand design olahraga ini dijalankan dengan benar. Oke. Dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kalau cuma Kemenpora aja ya nggak jalan juga dia. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini Pak. Sehat selalu, selamat malam. Ya, selamat malam.